kita menjadi suatu orang atau mahasiswa atau yang pemikirannya holistik, pemikiran yang tidak terkotak-kotak. Karena dasarnya penyakit itu timbul karena multifaktorial. Sehingga sekarang apa dok hubungannya dengan materi hari ini? Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Cara berpikir, ya, cara menelaah, harapan saya dasar kata konsep pemikiran hari ini saya tanamkan di benak kalian. Sehingga nanti apakah sekarang, apakah nanti di rumah sakit, apakah di dinas kesehatan, apakah di puskesmas, pemikiran ini menjadi familiar ya bagi kalian semua. Itu yang ingin saya sampaikan. Baiklah, saya minta bantu. Kamu aja jadi dosen kedua. Ya. Minta pindah-pindah ya, tolong ya. Tidak apa-apa ya, kamu lihat di sini ya. Nah, langsung di zoom situ, tidak apa-apa. Ya, duduk aja. Nah, saya beri mandat kamu duduk di situ. Ya, nah. Oke. Ya, slide. Nah, kita mulai dari alur penelitian. Ya, terus sampai lengkap skema itu. Nah, ya. Nah, kita mulai dari fakta dan data. Ya, saya berharap kalian berpikir itu berdasarkan itu. Sehingga tidak berpikir hanya dasar ngomong. Ya. Jangan hanya dasar ngomong. Kenapa gini-gini? Oh, menurut pemikiran saya begini-begini. Tidak boleh. Ya. Kita harus berdasarkan fakta dan data. Fakta dan data apa yang harus kita perlukan? Karena kita harus punya data biologis, klinis, sosial, dan lain sebagainya. Dari mana kita dapat? Dari ya laporan-laporan, ya survei kesehatan, dari data-data pelaporan rumah sakit, ya dari data-data laporan dinas kesehatan, puskesmas dan lain sebagainya. Begitu juga dari laporan-laporan di bidang kita yang ada hubungannya dengan kesehatan. Itu yang penting. Contoh begini, aspek ekonomi yang lemah, pastilah sudah terpikir oleh kita, kalau ekonomi lemah, ya pasti ada penyakit-penyakit yang melekat atau berpengaruh di situ. Apa contohnya? Paham maksud saya? Jadi berpikirnya seperti itu. Jadi kalau penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan ekonomi lemah apa? Yang paling banyak itu diare, infeksi, atau status gizi buruk. Sudah begitu kan? Jadi kalau itulah kenapa kita perlu tahu data-data itu, ya, baik secara biologis, klinis dan sosial. Umpama sekarang aspek sosial apa yang betul-betul menjadi masalah kita? Aspek sosial kita adalah kehidupan gadget. Apa pemikirannya yang harus? Karena pola hidup, pola berpikir, pola gerak, pola aktivitas sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kultur dari kehidupan sehari-hari. Kita tidak lepas dari handphone. Sekarang aspek sosial apa yang mungkin berubah? Jelasnya adalah pola aktivitas fisik. Zaman saya kecil dulu, tahun 60, ya, lahir, bisa berjalan, main di alam, main lari-lari, main kejar-kejar, main sumput-sumputan. Tidak ada yang begini-begini. Zaman sekarang anak-anak lahir, cucu saya sudah pegang handphone lah begini tangannya, lihai betul.
Itu cucu saya, zaman sekarang, zaman milenial. Zaman saya dulu tahunnya main petak lele, ya, main lari-lari gitu. Jadi dari aspek sosial, apa yang sudah kita bayangkan? Penyakit apa yang sudah kita bayangkan? Kalau aktivitas fisik rendah, bisa dibayangkan? Bisa. Apa yang mungkin sering terjadi di data-data ini? Sudah ada bayangan kita, data-data kejadian obes meningkat, overweight meningkat. Apa rentetannya? Risk factor apa lagi yang terjadi? Penyakit-penyakit apa lagi yang terjadi? Penyakit jantung, ya, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nah, oleh karena itulah penting data-data itu yang berkaitan dengan aspek biologis, aspek klinis, aspek sosial, dan data-data lain. Oleh karena itu, dalam suatu alur penelitian, kita harus punya data-data itu. Sehingga kita bisa mewujudkan kotak yang di tengah yang ada tanda tanya. Apa gunanya tanda tanya itu kita tanyakan. Apa gunanya kita tanda tanya, kita fokuskan. Karena akan kita menelaah, ya, atau meneliti, atau mengkajinya lebih dalam. Dengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu metode. Metodenya adalah metode ilmiah ini. Kenapa harus diwujudkan pertanyaan? Sehingga memudahkan kita merumuskan suatu masalah. Ya, kalau sekiranya, ya, data, fakta, biologis, klinis, sosial, kalau jelas dan tegas, pastilah kita mudah merumuskan masalah itu. Pasti kan? Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan bahwa contoh-contoh yang disebutkan tadi, saya berharap kalian bisa mewujudkan suatu statement rumusan masalah dari yang saya ungkapkan tadi. Saya minta satu persatu mulai dari kamu yang berbaju biru. Nah, siapa namanya? Yang bisa kamu ungkapkan dalam mewujudkan, menetapkan rumusan masalah dari data, fakta yang saya sudah ungkapkan tadi. Biar salah, namanya belajar. Ini bukan ujian, tapi kalau ujian tidak boleh salah. Coba bisa? Nah, Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda Nesma Medina dari kelas Gamma. Yang saya tangkap selama dari mulai pembelajaran tadi, metode ilmiah itu digunakan untuk kita menemukan penelitian. Tapi metode ilmiah yang dokter ajarkan hari ini tidak menuntut kami untuk menjadi seorang peneliti, tapi untuk agar kami mengerti. Terus untuk alur penelitian itu sendiri, kita harus berdasarkan fakta dan data. Biologis, klinis itu apa penyakit yang sekarang terjadi, dan sosial itu misalnya apa permasalahan sosial yang sekarang terjadi seperti ketergantungan terhadap gadget. Dari permasalahan tersebut, dari fakta dan data, kita dapat merumuskan suatu masalah. Terima kasih.
Kalau untuk perumusan masalah dari permasalahan gadget itu bagaimanakah solusi dari ketergantungan gadget pada anak? Terima kasih. Apakah bentuk ketergantungan gadget terhadap permasalahan sosial? Lama kaitan dengan aspek penyakit atau kesehatan Oh. tubuh. Apa hubungan ketergantungan gadget dengan penyakit mata? Dengan masalah kesehatan pada mata? Rabun. Apakah ada hubungan antara ketergantungan gadget dengan masalah kesehatan pada mata, miopi? Daya penglihatan. Jadi fokus ya, fokus. Nah, sehingga kalau kita merujuk ke pelaksanaan Data pengguna gadget. gadget dengan daya ya penglihatan ya. Sekarang itu rumusan masalahnya. Saya berharap dari data kita merumuskan yang simpel, sederhana, atau yang kompleks atau complicated, terserah. Tapi cara mewujudkannya seperti itu. Sekarang lanjutannya ada jet-jet, ya, ada gangguan daya penglihatan. Sekarang kita wujudkan kerangka teori dan kerangka konsepnya. Sekarang lihat apa? Jet-jet ada sinar. Sinar apa ya? Saya tidak tahu kalau di sinar di handphone. Kamu nih yang tahu. Ada sinar apa? Yang saya tahu secara umum sinar radiasi. Nah, paham? Sekarang cari teori, buka Google kalian, ya, pengaruh radiasi terhadap daya ketajaman penglihatan. Buka Google, sehingga buatlah konsep teorinya, kerangka teorinya. Betul? Itu yang saya maksud, kita tidak sembarangan ngomong. Saya berharap kalian ngomong verbal ya, menjawab, berdiskusi ya, mengadukan argumen. Kita pegang dong teori yang kita baca.
Jangan kosong di benak kita ini. Kata orang awam tuh apa? Asal ngomong doang aja. Jangan begitu. Harus ada teori. Bagaimana kita menguasai teori? Kita harus baca. Tak mungkin kita menguasai teori tak baca. Tak mungkin. Rajin membaca. Ya, seperti ajaran kita, Iqra, baca. Ya, itu ilmu pertamanya baca. Sering baca, rajin baca. Saya memang kurang baca saat ini. Karena saya sebagai dekan lebih banyak ngurus surat menyurat. Lebih banyak administrasi. Jadi ilmu kedokteran saya selama ini, akhir-akhir ini saya kurang baca. Jadi update ilmu kedokteran saya, mohon maaf, berkurang. Karena kesibukan hari-hari. Ya, sekarang baca. Paham maksud saya? Nah, jadi kerangka teori itu dibuat. Nah, sekarang siapa yang bisa buka Google pengaruh radiasi terhadap ketajaman penglihatan? Cepat. Kan lihai kamu tuh. Di mobil aja lihai. Langsung terbuka. Satu saja teori. Gak usah banyak-banyak, satu saja. Yuk, nanti saya ingin tahu bersumber dari apa, penelitian siapa, tahun berapa, dan lihat orang itu kompetennya di bidang apa. Nah, begitu, lihat di Google. Oke, yang di Zoom jelas, yang entah di rumah, entah di mana, ya, bisa mengikutinya dengan baik. Jawab dong. Bisa, Dok. Bisa. Bisa, Dok. Ya. Terus sudah? Ya, saya yang sudah tunjuk tangan. Satu saja teori, kekuatan teori, atau teori baru, atau teori lama, atau teori yang bagaimana efek radiasi terhadap ketajaman penglihatan. Ayo tunjuk tangan yang di sini. Ada teori apa? Sudah, kamu dapat? Sudah. Nah, jangan malu-malu. Ini bukan ujian, salah tak apa-apa. Bacain jurnalnya. Ya silakan. Ada substansi teorinya begitu. Di sini ada teori bahwa sinar biru dapat membuat gangguan degenerasi makula, yaitu kerusakan penglihatan yang berat, kehilangan kemampuan untuk membaca, mengemudi, tetapi jarang menyebabkan kebutaan total. Apa yang terganggu? Akibat radiasi. Penderita degenerasi makula akan mengalami gangguan Iya. Penderita degenerasi makula akan mengalami degenerasi makula akan mengalami gangguan pada penglihatan sentralnya karena sel pada makulanya rusak akibat paparan sinar biru. Paham ya? Jadi dapat teorinya itu. Ada satu konsep teori di situ. Apa katanya di situ? Degenerasi. Degenerasi itu apa artinya? D itu apa? Rusak, cacat. Kalau regenerasi, tumbuh. Ya, pada makula.
pada mata. Sekarang kalau makula rusak, nah belajar lagi mata. Kalau makula rusak, apa efeknya terhadap ketajaman penglihatan? Tapi cukuplah sampai situ saja. Nanti kamu blok berikut belajar mata, mantap. Ya, mantap. Cuma saya ingin mewujudkan cara berpikirnya seperti itu. Jadi arti kata apa di sini? Kerangka teori, kerangka konsep kita sudah bisa buat kan? Nah, arti kata apa yang saya maksud? Ada dasar teori yang menguatkan. Bukan feeling-feeling, perasaan-perasaan. Hati-hati kamu perasaan-perasaan, jadi halusinasi nanti kamu. Ya. Oleh karena itu saya kalian harus berpikir secara teoritis. Ya. Kuatkan teoritis. Dari mana? Dari baca. Sudah? Sehingga kalau kita buat, dikuatkan dengan teori, dikuatkan konsep, jadi hipotesisnya kita bisa wujudkan kan? Nah sekarang pertanyaan hipotesis itu apa sih? Siapa yang tahu dari SMA? Hipotesis adalah apa? Dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Itu hipotesis. Siapa yang bisa buat hipotesis sementara itu? Dari yang teori yang sudah disampaikan tadi. Tunjuk tangan dan secara spontan yang di sini. Yang Zoom paham? Mengerti? Saya inginlah yang dari Zoom. Coba buat deklarasi hipotesis dari masalah yang kita ungkapkan tadi. Halo? Bisa? Cepat, yang bisa langsung tunjuk tangan. Nah, sudah, yang di sini aja. Yuk. Kamu aja tadi. Malu-malu semua. Ayo. Perkenalkan saya Aisyah Kamila Arif dari kelas Delta. Hipotesisnya yaitu semakin lama tingkat penggunaan gadget akan semakin mempercepat degenerasi makula pada mata dan semakin mudah mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Jadi ada kata semakin. Saya mengubah apakah ada hubungan ya apakah ada hubungan pengaruh radiasi terhadap ketajaman penglihatan. Nanti analisisnya pakai jenis analisis yang lain. Apa salah dia? Tidak salah. Tergantung target yang mau dicapai. Kalau hanya sebatas ingin mengetahui, paham maksud saya? Kalau hanya ingin mengetahui, kita pakai deklarasi hipotesisnya, apakah ada hubungan. Tapi kalau ingin melihat ya pengaruh degree atau derajat, paham maksudnya? Kalau ingin melihat pengaruh degree atau derajat, seperti kalimat yang dia buat. Semakin berat pemakaian gadget, semakin besar kerusakan daya penglihatan. Beda kan? Beda target kan? Oleh karena itu, apa pentingnya membuat deklarasi kalimat hipotesis? Tergantung target atau tujuan. Paham maksudnya? Sehingga kita bisa memilih kalimat di depannya. Betul?
Itu. Ya. Paham? Paham. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Soalnya kamu baru pertama, apalagi mau mengkaitkan dengan teori ilmu kedokteran. Saya maklum, saya paham. Ya. Tapi dasar-dasar seperti itu, paham ya? Kalau membuat deklarasi kalimatnya seperti tadi, targetnya apa? Kalau deklarasi seperti dia semakin, berarti ada degree, derajat yang makin tinggi rusak, makin besar pengaruh gadget, makin berat kerusakan penglihatan. Paham? Paham. Sekarang kalau kita ingin mewujudkan membuktikan. Kalau kita ingin membuktikan, pasti kita kan harus ada metode. Itulah metodenya metode ilmiah, ya. Nanti metode ilmiah kita ada desain penelitian di bidang kedokteran, ya. Nanti dosen-dosen kalian yang lain dapat memberikan desain apa, ya, metode penelitian khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan. Ya, saya sebut aja ada case series, ya, ada cross sectional, ya, ada case control, ada cohort study, ada eksperimen, ya, ada RCT, macam-macam desain penelitian di kedokteran. Silakan buka, mudah aja. Kalian sekarang hidup di dunia yang paling mudah kalian, ya. Tik 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 tik, desain metodologi, red keluar. Kalau zaman saya kuliah dulu, bukunya di mana? Kalau ada fotokopinya lah rusak-rusak, ya. Nggak tahu. Cari buku kedokteran zaman dulu susah setengah mati, harganya pun mahal. Kalau sekarang modal paket. Dok, payah juga kalau paket dakati nangapo. Ya kan? Ayo metu bahasa Palembang. Ya, itu tadi sudah. Nah, sekarang berikut metode penelitian terus sudah dapatlah nanti pakai desain, katakanlah cross sectional. Nah, kalau desainnya cross sectional saya tidak belum waktunya saya menjelaskan kepada kalian cross sectional itu macam mana. Sudahlah, kita menjalani prosedur cross sectional. Kita lakukan metode, kita lakukan pengukuran, penilaian, terus sampailah hasil kesimpulan. Ya, saya tidak ceritakan panjang lebar itu, dapat hasilnya. Tadi mau pakai saya atau mau pakai dia untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Kalau yang saya itu yang target sederhana. Sederhananya apa? Apakah ada hubungan, ya, pengaruh gadget dengan kerusakan ketajaman penglihatan. Singkat cerita, kita pilihlah satu metode statistik, ya. Nah, saya sebutkan saja nanti pakai chi-square, ya, chi-square, ya. Nanti dianalisis pakai statistik bla bla bla. Ini variabel pengaruh gadget, ini pengaruh kerusakan mata. Maksud saya ini adalah tabel 2 kali 2. Ya, kemudian dianalisis pakai statistik, klik, ya, di statistik chi-square dapat. Ternyata hasilnya P sama dengan 0,01. Arti P itu adalah 0,1 bermakna. Kalau bermakna, apa hasilnya? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Naratif kesimpulannya, naratif hasilnya adalah, kalau pakai kalimat saya tadi, apakah ada hubungan? Jawabnya ada hubungan. Apa tadi? Pengaruh gadget terhadap ketajaman penglihatan. Dapat lagi kesimpulan? Dengan hasil uji statistik, dengan memilih uji statistik yang tepat untuk menganalisis itu.
Tapi kalau pakai kalimat dia, tidak pakai chi-square tapi pakai uji R, nah, ya, semakin berat pemakaian atau semakin sering pemakaian gadget, semakin berat ya kerusakan penglihatan. Sekarang kalau ditelaah, mana target yang lebih dalam? Apakah kalimat saya atau hipotesis saya? Apakah hipotesis dia? Dia. Ya. Kalau saya yang sederhana, sederhananya apa? Hanya mengetahui ada atau tidak. Kalau dia sudah pasti, ya kan? Nah sekarang begini, kenapa saya memunculkan contoh seperti itu? Karena kalau kita mengambil suatu teori yang belum tegas, belum kuat teori itu, kita baru meneliti. Saya yakin mahasiswa pemikirannya lebih hebat dari guru-gurunya. Ya, mana tahu teori baru timbul dari kamu. Mana tahu? Namanya kita belajar. Ya. Nah, kalau teorinya belum kuat atau teorinya atau target yang kita capai ingin sederhana, kita pakai tadi apa? Yang targetnya adalah kesimpulannya ada hubungan antara pengaruh gadget dengan kerusakan ketajaman penglihatan. Tapi kalau teorinya sudah kuat, data-data yang didukung juga sudah kuat, sudah menjadi masalah di masyarakat. Setiap anak pengaruh-pengaruh, kita belum tahu nanti jet-jet ini sudah berapa tahun, sudah dekade 10 tahun. Coba lihat kerusakan-kerusakan mata. Mungkin angka-angka penyakit kerusakan mata di zaman dulu 20 tahun yang lalu tidak ada penyakit-penyakit ini. Kenapa angka ini sekarang menjadi tinggi? Rupanya ada itu. Nah, boleh pakai kalimat dia. Kenapa? Teorinya sudah kuat, manifest di masyarakat sudah banyak terjadi, dan sudah ada keluhan masyarakat dan keluhan manusia terhadap gangguannya itu. Jadi jangan lagi bertanya apakah ada hubungan. Terlalu lemah. Kalau itu kita buat proposalnya, kita hanya mentargetkan ada hubungan, misalnya proposal itu kita minta kepada penyandang dana kan harus berpikir, dia kan ini proposal mutunya sampai di mana? Dosa lah dibiayai. Betul? Betul kan? Karena penyandang dana udah tahu pengaruhnya ini pasti ada. Untuk apa diteliti? Untuk apa lagi kami membiayainya? Tapi kalau penyandang dana ingin tahu berapa beratnya, gitu kan, supaya hasil penelitian ini menjadi edukasi di masyarakat. Kalian memberikan edukasi di masyarakat bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Anak-anak yang saat lahir dengan berapa tahun sudah mulai menggunakan handphone, ya. Hati-hati nanti berdampak sekian tahun akan terjadi gangguan penglihatan. Kan proposal kamu pasti direbut orang kan? Penyandang dana kan mau langsung membiayai, mengeluarkan duitnya untuk membiayai penelitian itu. Karena ini menjadi bahan edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Daripada di masyarakat edukasinya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada hubungan gini-gini. Kurang menarik. Paham? Itu maksud saya. Jadi lihai-lihai mewujudkan ini. Mewujudkan itu. Targetnya apa? Simpelkah? Sedangkah? Komplekskah? Atau suatu tujuan target yang lebih dalam? Karena itu berhubungan dengan besarnya biaya, sulitnya penelitian, sulitnya mengkaji, sulitnya mengumpul data, sulitnya dan sebagainya, perlu biaya yang besar. Jadi orang melihat proposal, ini 100 juta. Tapi hipotesisnya hanya menanyakan apakah ada hubungan.
Kalau kamu penyandang dana, mau biayai enggak ini? Enggak mau. Kalaupun mau kamu, cukup 10 juta aja lah kamu. Nah, begitu ya maksudnya. Betul? Gitu maksudnya. Jadi arti kata apa? Harus lihai-lihai. Mewujudkan target. Apa yang harus diwujudkan di sini? Ini mulai dari sini dulu. Baru nanti pijak ini kuat, ini ya. Baru metode. Oh, tingkat kesulitannya tinggi. Data yang harus dikumpulkan sulit. Sehingga perlu biaya. Itu dampak-dampaknya harus dipertimbangkan. Nah, yang paling penting dalam suatu alur penelitian, metode penelitian, hasilnya bermanfaat terhadap masyarakat. Mohon maaf ya, kalau dulu hasil-hasil penelitian itu sudah ada hasilnya, dengan mudahnya langsung tertumpuk di perpustakaan. Untuk apa? Tidak ada aplikatifnya. Hanya ya pengembira saja. Hasilnya lebih banyak, itu dulu. Lebih banyak disimpan di perpustakaan. Hanya sebagai hiasan perpustakaan yang tidak dibaca orang dan tidak banyak berpengaruh, bermanfaat untuk masyarakat. Untuk apa? Sekarang yang penelitian-penelitian itu pastilah tidak akan dibiayai. Ya, yang aplikatif, walaupun sederhana tapi aplikatif. Apa aplikatifnya? Bermanfaat untuk masyarakat. Menjadi apa? Menjadi bahan edukasi untuk masyarakat. Penelitian itu pun juga untuk mahasiswa. Bermanfaat apa? Untuk pembelajaran mahasiswa. Jadi hasil penelitian itu dikaitkan dengan teori, lebih melekat, lebih cepat kalian menangkap substansi ilmu kedokteran yang dipelajari. Itu yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan. Tidak ada mengumbar-umbar teori-teori gini. Tidak perlu. Tapi aplikatifnya apa yang mau dibuat? Untuk apa negara mengeluarkan duit besar-besar? Banyak-banyak, tapi hasilnya cuma hanya menjadi hiasan perpustakaan. Untuk apa? Saya menerangkan ini pemikiran-pemikiran yang betul-betul komprehensif, ya. Oleh karena itu, nanti hasil, ya kita balikkan, kalau sudah hasil dibalikkan, generalkan. Ya. Sekarang kita naikkan lagi. Sudah dapat hasil generalisasi ke atas. Pertanyaannya apa ya? Berikut. Kalau ngomong pakai itu dong, pakai kursor, tunjukkan dari sini, kita sampai ke kotak di kiri atas. Itu, kotak kiri atas. Mana kursornya? Dakati. Nah, sudah, kalau dakati pakai ini, Be. Oh iya. Ada. Nah, ini. Nih, sekarang ini. Yang di zoom kelihatan ya? Kelihatan. Sepeda ngantuk. Yang di zoom tuh pastilah ngantuk itu lah sore, ya apalagi di rumah di pucuk kasur. Ya, teori dan fakta empiris. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Apakah kita harapkan dari hasil penelitian ini ada dua yang penting, ya. Pertama, membuktikan teorinya, ya, membenarkan teorinya. Satu, oh betul, teori yang disebutkan, kamu yang disebutkan tadi ya. Nah, yang teori yang dia baca dari siapa tuh? Nulisnya penelitian siapa? Dari jurnal siapa? Tahun berapa? Update atau tidak? Kan gitu. Cari ya. Lagi ya. Nah. Yang kedua, apa yang kedua? Membantah teori lama. Jadi hasilnya bisa mendukung teori yang lama. Yang kedua, membantah teori yang lama. Apa artinya? Sehingga ke depannya ada yang harus kita targetkan dari hasil penelitian, menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Menimbulkan masalah baru.
Harapannya selesainya suatu proses penelitian akan menimbulkan beribu-ribu masalah penelitian yang mau lagi diteliti. Bahwa itulah menunjukkan proposal yang paling bagus. Jadi kalau proposal itu, penelitian itu dilakukan, hasilnya langsung dipeti es. Itu tidak bagus. Yang bagusnya apa? Bukan berarti penelitian ini dilakukan timbul banyak masalah, itu menjadi buruk. Jangan salah pengertian. Paham maksud saya? Jangan timbul pemikiran selesainya penelitian itu dengan timbulnya banyak masalah menunjukkan proposal itu, penelitian itu buruk. Tidak demikian. Yang baik itu ya setelah proses penelitian ini dilakukan timbul banyak masalah, timbul banyak ini. Nah, ini. Sehingga timbul banyak ini. Oke? Oke? Itu yang bagus. Dok, alangkah banyak masalah penelitian aku nih. Aku pun jawabnya pening kepala aku nih kan. Dalam hati kan. Terus saya diumbar ke diam-diam be. Banyak masalah nih. Sebenarnya itu yang bagus. Apa yang bagus? Banyak masalah yang akan diteliti berikutnya. Next time. Hipotesisnya berikut. Apa banyak hipotesis yang muncul. Ditambah lagi data-data dari sini yang update. Oleh karena itu sumber ilmu pengetahuan yang tepat itu adalah jurnal. Update, kita lihat tanggalnya, kapan orang meneliti, kapan orang mengkaji, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus update. Itu. Ya. Nah, kalau sudah dapat, mudah lagi membuat pertanyaan itu. Jadi kalau misalnya di program dokter spesialis PPDS di dalam rumah sakit, satu residen peserta didik program spesialis meneliti, kawan di belakangnya sudah dia nunggu apa yang hasil dari dia ambil, atau dari dosennya, dari dosen pembimbingnya dibagi, kamu ini dulu, nanti kamu yang periode semester depan dia sama dia ambil hasil penelitiannya, kajikan, nanti yang berikutnya juga semester berikutnya dari hasil dia terus. Jadi artinya apa? Suatu penelitian dari dia di awal akan menjadi payung penelitian di kemudian hari. Paham maksud saya? Sehingga penelitian itu benar-benar fokus, benar-benar kita ya secara ilmuwan ada kajian yang fokus kita lakukan dan sebanyak gitu faktor yang kita kaji. Dan menimbulkan suatu konsep yang komprehensif. Kalau saya dari pembimbing, saya gilirkan ini. Jadi itulah yang nantinya outputnya secara kesinambungan, disitulah menunjukkan ilmu itu berkembang. Ilmu akan berkembang kalau ada proses ini. Tapi kalau ilmu itu tidak menjalankan ini, siap-siaplah ilmu itu cepat mati, tak berkembang. Karena tidak ada timbul pertanyaan yang sekian banyak, tidak ada aspek yang mau dikaji berikutnya, tidak menimbulkan hipotesis baru, tidak menimbulkan hasil dan melihat merujuk ke teori yang ada. Apakah membantah teori yang lama, atau mendukung teori baru, atau timbul teori-teori baru. Paham? Nah, saya sampai pada, dok, kuliah dokter ini cukup selembar, iyalah dia. Kuliah saya tak banyak-banyak. Saya buat kuliah pun hanya selembar 2 lembar. Tapi penjelasannya yang beruntun. Ya, itu. Sehingga kalau ini kita jalankan, dan saya berharap penjelasan saya yang singkat, sebagai pembuka pemikiran, ya, atau sebagai pembuka, dan saya kalian mudah-mudahan mengerti dengan cepat apa yang sudah saya sampaikan ini. Sehingga slide yang berikut saya tinggal baca saja. Dah, inti kuliah saya slide inilah. Ada yang mau bertanya dulu
sebelum lanjut? Atau saya lanjut aja dulu? Lanjut aja ya. Oke. Nah, tinggal tugas kamu. Kan kamu duduk baik tadi. Nah, slide berikut. Oh. Jadi saya diam saja. Saya diam saja. Kamu yang membaca dalam hati. Betul tak yang saya ngomong tadi? Baca. Oke? Sudahlah, kita bantu baca sama-sama. Secara umum, penelitian bertujuan untuk mengembangkan khazanah ilmu dengan memperoleh pengetahuan serta fakta baru, sehingga dapat disusun teori, konsep, hukum, kaidah, dan metodologi yang baru, dan dapat diperoleh masalah baru, yang kelak harus dipecahkan dengan penelitian. Betul? Betul. Paham? Lanjut. Nah, kan slide berikutnya cepat. Sedetik, 2 detik. Lewat. Berikut. Ilmu tidak akan berkembang tanpa penelitian. Penelitian tidak akan ada bila tidak dalam kerangka ilmu. Ilmu merupakan filosofi. Penelitian merupakan suatu tindakan yang akan membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan akumulasi pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah dengan menggunakan teori yang ada. Betul? Paham? Lanjut. Nah, sekarang sampai pada judul saya, deduksi, induksi. Deduksi itu apa? Melihat kesenjangan antara teori dan fenomena alamiah. Teringatkah kalian gambar skema tadi? Ingat ya? Ingat? Ingat? Aja sih itu lama-lama. Saya mau ngetes di sini. Ya, melihat kesenjangan. Kesenjangan apa? Dan? Good. Itulah namanya deduksi. Ini beri contoh. Ini saya beri contoh penyakit klasik-klasik. Merokok mengakibatkan penyakit jantung, infeksi memudahkan terjadi kurang gizi. Nah, contoh tadi, kita buat contoh yang pertanyaan, sudah kayak tadi, ya. Ngulang-ngulang saja. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Kesenjangan dikembangkan menjadi masalah penelitian. Betul. Kemudian dirumuskan dalam hipotesis, peneliti selanjutnya membuat rancangan penelitian dengan metode yang sesuai dan dilakukan dengan pengumpulan data. Sudah dilakukan penjelasan tadi. Lanjut. Data diolah dan dianalisis kemudian dilakukan induksi. Jadi induksi itu apa? Sehingga menjadi teori baru. Ya. Dari ini peneliti dapat menyusun masalah penelitian baru dan kembali pada metode deduktif. Kembali lagi, tadi kan? Harapannya banyak timbul masalah-masalah yang mau diteliti di tahap berikut. Itu jelas perkembangan ilmu merupakan akumulasi dan resirkulus metode berpikir, deduktif dan induktif yang berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Slide berikut. Balik lagi slide-nya. Kembali tadi. Nah, karena ada kata berkesinambungan inilah, makanya ilmu itu hidup dan berkembang. Ilmu itu tidak mati. Paham? Seorang ilmuwan, dia akan menggunakan metode ini, ya, dan terus mengkaji, menelaah, meneliti, apakah nanti mendukung teori yang lama atau membantah teori yang lama, sehingga timbul teori yang baru. Deduksi. Paham? Kesaro nak ngomong ke deduksi, induksi, panjang lebar dari skema tadi ya. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan agar kalian semua
dapat memahami, ya, betul-betul ngerti, bukan menghafal. Dan apa yang saya bilang di depan tadi, menanamkan cara berpikir. Bisa dipakai di sini, di penelitian, di rumah sakit, di mana-mana. Apa tadi? Berdasarkan fakta dan data. Slide berikut. Sumber masalah penelitian. Ada perpustakaan, bahan diskusi, pengalaman praktek, pendapat pakar, sumber non ilmiah. Sumber non ilmiah ini harapan saya ada dasar lah gitu. Contoh ini banyak herbal-herbal ya. Herbal-herbal atau tradisional-tradisional, obat-obat atau metode-metode yang klasik atau metode-metode kedokteran atau metode-metode lain ya. Bisa dipakai menjadi dasar. Contoh klasik. Dulu akupunktur itu belum bisa masuk ke ranah ilmu kedokteran. Kenapa tadi? Teorinya, substansi teorinya waktu itu tanda petik ya, belum kuat. Atau ya aplikatifnya ke dalam ilmu kedokteran, cabang ilmu kedokteran yang sebanyak-banyak ini ya, itu dulu belum, sekarang sudah terhubung. Makanya sekarang ini akupunktur masuk dalam suatu studi baru. Ya, dulu tidak masuk. Mungkin aja nanti pemahaman yang tradisional setelah melalui kajian metode ilmiah, kajian-kajian ini, mungkin ilmu tradisional atau khasiat tanaman tradisional yang bisa masuk ke dalam konseptual ilmu kedokteran dan bisa dibuktikan secara ilmiah bermanfaat untuk masyarakat dan metodenya jelas. Saya harus menjelaskan kepada kalian seperti itu. Karena heboh-heboh sebelumnya, metodenya tidak jelas, aspek substansinya, teoritisnya tidak jelas, semua pakai ilmu apa? Ilmu testimoni. Banyak kan? Nah, karena kita kedokteran, kita harus punya dasar ini. Bisa dibuktikan metodenya, teorinya, aplikatifnya, manfaatnya, ya, reaksinya, pengaruhnya. Itu harus dibuktikan semua. Tidak bisa secara testimoni. Kita tidak mau nerima testimoni itu. Ya, paham ya? Kalau yang testimoni itu, maaf saya katakan, itu nak jualan obat. Betul? Tapi kalau ditanya, kita sebagai orang kedokteran, mana buktinya? Lebih keren lagi yang disebut dengan EBM, Evidence Based Medicine. Nah itu untuk pemahaman kamu, nanti kamu belajar lagi lebih dalam tentang EBM ini. Evidence Based Medicine. Itu pembuktian. Harus punya itu. Sehingga bisa dijurnalkan, bisa dipublish, bisa diseluaskan. Jadi orang bisa, kamu juga bisa dikomentari. Kalau ada orang komentari kamu, kenapa ini bisa terjadi? Oh teorinya kamu dengan lantang begini, reaksinya begini, ya metode yang pengukurannya begini, hasil penelitiannya diukur begini, hasilnya nih. Gitu dong jawabnya. Paham maksudnya? Nah itu. Jadi kalau ditanya outcome-nya, hasilnya apa? Ya, kalau mohon maaf ya, kalau testimoni, ya memberikan efek sembuh yang ini. Sembuh dalam pengertian apa? Paham? Bisa diukur, bisa dinilai, semuanya bisa diukur, bisa dinilai. Itu sumber-sumber yang harus diketahui. Slide berikut. Saya tidak sampai pada uraian latar belakang, ya. Ini metode yang sudah jelaskan di awal tadi, ya. Latar belakang, ini cara membuat proposal. Nanti sajalah, ya. Nanti sajalah pada kalian dan sampai waktunya nanti ketika kakak kamu yang 3 tahun di atas kamu
masuk dalam ranah skripsi. Ini ilmu-ilmunya harus diberikan, cara membuat proposal, ya, cara membuat proposal, cara menyelesaikan skripsi. Ini nanti diberikan oleh blog, oleh Dokter Susi, ya, pada semester tertentu, semester 5 kayaknya, 1 tahun. Saya ingatkan sama kalian semua, dari sekarang sudah difikirkan. Pertama apa dipikirkan? Dalam nanti kamu cepat-cepat menyelesaikan skripsi. Ah dok, baru masuk, duduk, lah nak mikir skripsi. Bukan itu. Zaman sekarang belajar itu seperti itu. Kakak-kakak kalian yang ngambil S2, S3, baik itu spesialis 1 maupun spesialis 2, itu kami anjurkan. Baru masuk sudah mikir ini. Kamu pun juga harus mikir. Kayak dia tadi, misal ya, lebih lebih suka, lebih senang penyakit mata. Kan gitu. Nah, mulailah sekarang kamu pikir-pikir nanti. Dipikirkan aja dulu, catat. Oh, kalau misalnya aspek sosial, masalah sosial ini apa? Tadi salah satunya. Begitu. Kamu lihat di masyarakat. Itu gunanya saya mengungkapkan ini, pemikiran ini di depan. Kamu sudah mengancang-ancang masalah fenomena apa, penyakit, masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Mulai dipikir-pikir gitu. Paham? Nanti belajar pelan-pelan, blok maju, ya, blok 1, blok 2, blok 3, seterusnya, sampai kamu betul-betul belajar ilmu kedokteran yang ada. Baru tinggal nanti mengaitkan di semester 5, oh saya lebih enak gitu. Jangan sampai nanti di semester 5, dok, nangis-nangis. Ya, aku ini nak neliti apa dok? Banyak yang kayak gitu, bengong-bengong semua. Padahal dari awal diingatkan, ya, ya. Lah kawannya sudah selesai, dia selesai, stres. Ada itu, saya ngomongnya bukan ada, saya mimpi inilah dari tahun 90. Nah, bayangkanlah saya mimpi ini dari tahun 90. Lah berapa tahun tuh? 32 tahun. Ya, ada yang nangis-nangis dong. Nah, apalagi kawannya ini sudah selesai, udah punya judul. Yang dia ini sudah selesai maju proposal. Oh, yang satunya lagi sudah pengumpulan data, yang satunya dia belum apa-apa. Mulai dia stres. Ya, itu penyakit itu sekarang. Jadi saya minta kalian, waktu saya paparan tadi, waktu PK2, apa lagu saya? Apa lagu saya? Nanti terakhir selesai kuliah ini kita nyanyi sebait saja. Jangan. Saya kenapa? Saya selalu begitu. Kalau PK2, saya cari lagu-lagu yang sifatnya motivasi. Pada saat saya kasih kuliah, langsung masuk. Oke? Oke ya? Nah ini nanti, nah sebagai penutup, yang di Zoom, halo? Halo, jawab dong. Halo dok. Halo dok. Ya, jangan jadi halo dok. Halo dok. Saya mau kamu jadi dokter yang betul-betul ya. Jangan hanya sekedar gini-gini gitu ya. Halo dok, bukan artinya meremehkan di halo dok, bukan. Ya. Jadi betul-betul nanti lebih dari itu ya. Nah, sebagai sampai mana? Saya lupa. Jadi sebagai penutup, ini jam berapa nih? Saya masuk tadi berapa jam? Saya masuk jam berapa tadi? Udah sampai 1,5 jam sudah Udah lewat ya? Hah? Belum? Berapa menit? 14 menit. 14 menit nanti sambil nyanyi. Nanti sampai. Jadi slide berikutnya, saya ingin menandakan slide berikutnya ini gambaran cara membuat proposal. Lanjut.
Nih, rumusan masalah ya tadi ya. Nah, ini cara membuatnya ya. Itu cara syaratnya, contohnya ya saya sudah buatkan. Itu cara membuat rumusan masalah ya. Terus hipotesis, nah itu ya. Pertanyaan bla 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 bla. Nanti ini menjadi contoh cara membuatnya. Kali jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Terus ini tujuan. Nah, tadi saya sudah sebutkan secara singkat saja tujuan. Harus ada target yang jelas. Oke. Ada umum, ada khusus. Oke. Slide berikut. Manfaat penelitian. Nah, ini tadi pelayanan, edukasi dan sebagainya, dan menjadi bahan pembelajaran, ya. Saya merujuk apa yang disampaikan Mas Menteri, Pak Menteri, bahwa menjadi pembelajaran yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat, aplikatif di masyarakat, dan berguna untuk edukasi. Itu penting, ya. Apa penelitian yang baik? Orang melihat dari sinilah. Bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal apa bermanfaat masyarakat? Dirincikan, ya. Carilah pustaka. Nah, ini satu lagi. Kalau buat proposal, tinjauan pustaka tuh, ya, tinjauan pustakanya jangan tebal betul. Ya, ini kadang-kadang tinjauan pustaka itu cuma mindah ke buku. Ada ilmu apa namanya tuh? Copy paste. Dari buku langsung ke situ, tidak nyangkut di sini. Itu kan ilmu copy paste. Lihai betul. Pas ditanya, tidak ada yang nyangkut di sini. Jangan seperti itu ya. Harus dari situ ke sini dulu mampirnya. Oke. Dari sini baru ke tulisan. Jangan dari textbook, jurnal, langsung ke lembar kertas atau laptop. Tidak mampir di sini, saya tidak mau itu. Ya. Harus berpikir sampailah di brain. Baru dari brain menuangkannya. Ini pengalaman, menulis itu susah. Ya. Kalau dari zaman dulu, selembar kertas. Ada kertas sudah sedia, pena lah dia. Mau nulisnya, tak tulis. Apa yang ditulis ini? Itu penyakit satu. Kedua, tulis. Ada kena. Remak-remak kertas, buang. Ambil kertas lembar lagi. Re. Udah kena. Remak-remak, buang. Habis kertas tuh. Tak jadi-jadi. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena fokus teorinya, fokus yang kita lakukan tidak jelas. Ya. Jangan lebar-lebar, tapi fokus. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. Fokus satu persoalan. Oke? Slide berikut. Kerangka konsep, cara membuatnya, kerangka teori, ya. Slide berikut. Metodologi. Nanti kalian khusus belajar metodologi, lewatkan saja. Lanjut. Nah, kriteria, eksklusi dan seterusnya. Terus panjangnya metodologi, analisis, ya. Dan terakhir lampiran dan sebagainya. Slide berikut. Nah, kalau bisa anggaran, ini hal yang lain. Slide berikut. Waktu, ya. Terus selesai. Oke ya. Itu saya memberikan nanti, mudah-mudahan menjadi bekal kalian. Dok, masih lama 3,5 tahun lagi. Jangan. Ya, di semester 5 udah siap-siap lah. Terakhir, kita nyanyi sebentar. Siapa yang nak pimpin? Sebaik saja. Mana suara yang bagus? Tunjuk tangan dong. Siapa? Siapa? Nih.